Masih adakah yang bisa dilakukan? Kita akan membicarakannya dengan kuasa hukum 57 pegawai KPK Saur Siagian dan anggota Ombudsman Robert Endina Jaweng. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Bung Latif. Selamat malam Bung Latif. Ya, saya ke Bang Saur dulu. Bang Saur tadi bilang di pidato yang menggebu-gebu itu, mereka ini orang hebat, mencari orang-orang seperti mereka tidak mudah. Lalu, adakah yang masih bisa kita lakukan selain mengetuk hati para petinggi negeri ini? Ya, saya kan harus juga bertanggung jawab soal pernyataan saya, Bung Latif. Kalau Saudara Firly kemudian dulu kan dipecat atau dikembalikan ke kepolisian kan karena pelanggaran kode etik yang sangat serius. Namun yang kemudian aneh, kemudian dia dicalonkan untuk pimpinan KPK. Dan setelah dia jadi pimpinan KPK, ketua, dia juga melakukan pelanggaran etik. Dan terakhir salah satu adalah komisionernya Saudara Lili Pintauli, bahkan melakukan pelanggaran berat. Maksud saya begini berarti, mereka pelanggar kode etik inilah mendesain yang namanya TWK. Pertanyaan fundamentalnya bagaimana orang yang bermasalah secara etik dan moral kemudian menilai kinerja jam terbang kawan-kawan yang sudah sedemikian rupa. Nah, yang kedua mungkin nanti Bung Endi menceritakan soal pelanggaran mereka ini. Nah, dari awal pertanyaan-pertanyaan mereka ini kan soal bagaimana keaktifan mereka ini dulu ketika protes, ketika Firly akan kembali ke KPK, ada ribuan staf KPK yang melakukan petisi penolakan karena memang jejak rekam dia bermasalah, dan inilah yang mereka cari salah satu mengejar orang-orang ini harus segera dilumpuhkan dari KPK. Dan yang kedua saya kira kawan-kawan kita juga lihat sesungguhnya ini kan bukan serangan yang pertama, sudah berkali-kali serangan yang dihadapi kawan-kawan ini. Ada yang mobilnya ditabrak, ada yang dikeroyok, dan yang terakhir adalah matanya disiram, Bung Latif, dan yang nggak tanggung-tanggung. Yang menyiram itu adalah dua anggota kepolisian, yaitu dua Brimob yang sudah mendapat inkrah. Pertanyaannya apakah mereka ini sedang dihukum, apakah sedang berkeliaran, itu juga harus kita ini. Nah, jadi, ini yang kita bilang. Jadi TWK ini lebih kepada upaya untuk membuang orang-orang baik yang memusuhi para pimpinan KPK. Saya kira begini, persis. Misalnya begini, kan dari 75 dulu Bung Latif tiba-tiba bisa disunat, kemudian jadi 51 tadinya. Tetapi yang 24 yang bisa dibina ini tanpa ada lagi pertanyaan, tanpa ada lagi diskusi, atau tanpa ada lagi ujian, tiba-tiba lulus. Nah, pertanyaannya parameter apa yang kemudian KPK ini atau yang membuat pertanyaan ini sehingga ada orang yang bisa lulus tanpa kemudian dites lagi, ada yang bisa lulus. Nah, itu yang kita bilang kan bagaimana sangat kasat mata main-mainnya atau suka-sukanya, padahal ini menentukan nasib orang. Kalau ini hanya dasarnya suka-suka, berarti tidak ada upaya lagi yang bisa dilakukan oleh 57 pegawai KPK ini. Nah, justru ini saya kira karena ini pelanggaran hukum yang sangat serius, karena mereka juga menyeludupkan putusan daripada Mahkamah Agung, padahal perintah undang-undang revisi itu kan dalam 2 tahun status mereka ini harus beralih menjadi ASN. Tidak ada dikasih wewenang kepada mereka untuk membuat mereka ini lulus dan tidak lulus. Memang putusan itu bisa melakukan TWK. Tetapi domain itu seperti putusan perintahnya adalah kepada pemerintah. Nah, inilah yang disebutkan oleh Firly. Sehingga cepat-cepat kemudian mereka mengatakan, nah saya tadi sangat terhormat kalau mereka bertanggung jawab atas putusan tersebut. Saya cek kepada produser siapa nanti yang teman saya KPK katanya, tetapi kok mereka kemudian tidak mau datang. Inilah yang kita bilang dari awal bahwa sesungguhnya tes wawasan kebangsaan ini tidak betul bahwa untuk orang lulus tidak lulus. Jelas putusan MK tidak boleh merugikan satu orang pun. Nah, yang kita harapkan adalah seperti kata Presiden,
Makanya kita buat dalam kemarin itu kita buat posko darurat KPK karena telah mati nurani daripada KPK menyurati presiden. Ya, Jadi oke. karena ini nanti toh akan legasi daripada presiden kalau nggak diselesaikan. Bukan soal ini bukan wewenang saya, tidak wewenang saya. Karena revisi itu dari presiden. Ya, Kemudian pembentukan kepanitiaan itu adalah presiden. presiden. Jadi orang ini terpilih atau tidak adalah presiden. Jadi nggak bisa melepaskan tangan, saya Baik. kira. Karena Baik. ini sesuatu peristiwa yang sangat serius. Baik, Bang Saur. Saya ke Bung Endi dulu. Bung Endi, putusan ORI tentu saja sudah kita dengar ada penyalahgunaan wewenang di sana dan ada rekomendasi kepada presiden. Tapi sepertinya presiden lebih memilih menerima putusan MA dan MK dibanding dengan ORI. Ada perkembangan terbaru dari rekomendasi Ombudsman kepada presiden itu? Sebenarnya tidak bisa dikatakan seperti itu, Bung Latif ya. Presiden lebih memilih Mahkamah Agung dan MK ketimbang kita karena memang produk pamungkas Ombudsman yang kalau di organisasi ini disebut mahkota Ombudsman, yaitu adalah rekomendasi, baru disampaikan tadi siang, Mas Latif. Tadi siang itu kita mengirimkan ini kepada Bapak Presiden dan sudah diterima oleh Sekretariat Negara dan juga kepada Ketua DPR sudah diterima oleh pihak Kesekjenan rekomendasi kami. Yang ini merupakan rangkaian lanjut dari produk sebelumnya yang mungkin oleh publik dianggap itu sudah rekomendasi, padahal belum. Yang ada sebelumnya itulah laporan akhir hasil pemeriksaan yang memang isinya lebih kepada tindakan-tindakan korektif yang kami minta kepada pihak terlapor dalam hal ini KPK dan BKN dan saran perbaikan kepada Bapak Presiden. Tetapi karena produk laporan akhir ini ternyata tidak mendapatkan respon yang seperti yang kami minta, bahkan kemarin pimpinan KPK mengeluarkan surat pemberhentian itu. Kemudian kita berlanjut pada sesuai dengan mekanisme kita. Setelah laporan akhir ini memang kita memberikan ruang bagi pihak terlapor untuk menyampaikan hak prosedural mereka yaitu keberatan. Dan setelah itu kemudian kita menyusun rekomendasi yang intinya memang adalah sebenarnya Bung Latif secara normatif rekomendasi ini juga kita sampaikan kepada KPK, sampaikan juga kepada BKN. Intinya adalah wajib untuk melaksanakan proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Tetapi kita semua lihat faktualnya tampaknya rekomendasi yang bersifat normatif seperti ini tidak akan bergayung sambung sehingga kemudian ini diarahkan kepada presiden sebagaimana judul dari acara kita hari ini yang kemudian memang menempatkan nasib 56 atau 57 ya karena satunya kan pensiun Mas Koko begitu itu kepada presiden. Kenapa presiden Mas Latif? Pertama adalah karena memang sesuai dengan kerangka kerja di Ombudsman rekomendasi itu diberikan kepada atasan terlapor. Atasan terlapor yaitu KPK dan BKN itulah presiden. Itu satu. Kemudian kedua adalah secara kelembagaan kita semua harus melihat bahwa pasca Undang-Undang 19 2019 KPK secara organisasi, secara kelembagaan dan tata kelola di luar soal justisianya atau soal urusan hukumnya, dia adalah bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Yang kalau ditarik ke atas secara kelembagaan itu komando tertinggi pada presiden. Dan kemudian ketiga artinya adalah sebagai komando tertinggi presiden masih punya ruang tidak untuk menganulir putusan yang sudah diambil oleh pimpinan KPK ini? Masih sangat. Jadi ini belum end game, belum akhir gitu ya. Yang kita lihat kemarin adalah proses di internal KPK, yaitu diputuskan oleh pimpinan KPK yang saya harus katakan kalau mengacu pada undang-undang ASN tidak tepat sesungguhnya yang mengeluarkan keputusan itu pimpinan KPK. Yang harusnya mengeluarkan itu PPK. PPK itu siapa? Sekjen KPK. Karena memang ini bedanya dengan kementerian dan lembaga di mana PPK itu adalah menteri dan kepala lembaga kementerian kepala lembaga non kementerian. Kalau untuk lembaga negara dan lembaga non struktural, PPK-nya itu sekretaris jenderal. Sama seperti di Ombudsman. PPK itu bukan ketua Ombudsman yang menerbitkan surat terkait dengan pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan itulah sekretaris jenderal. Tapi itu satu isu yang nanti kita bisa diskusikan. Tapi poinnya adalah
siapapun yang menerbitkan keputusan di internal KPK itu tidak boleh kemudian yakin bahwa ini sudah akhir, karena di atas itu kita kembali ke konstruksi aturan di mana pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN itulah presiden. Ada presiden. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh PPK itu adalah delegasi presiden. Maka ketika PPK yang di KPK atau pimpinan KPK tidak, Kakak Endi dan Bang Saur, kita dengarkan dulu apa kata Presiden terkait dengan nasib 57 pegawai KPK ini. Jangan semua dilempahkan ke saya, katanya Bang Saur, dan saya lebih menghormati putusan MK dan MA. Apakah ada yang bisa kita kritisi terkait dengan putusan MK itu dan apa yang dikeluarkan oleh Ombudsman dan Komnas HAM? Apakah ini dua hal yang berbeda atau bagaimana, Bang Saur? Sesuai yang saya katakan tadi, revisi ini kan diinisiasi oleh pemerintah. Revisi Undang-Undang KPK, salah satu adalah bahwa pegawai KPK itu akan menjadi aparatur sipil negara. Jadi di undang-undang itu kan dalam 2 tahun harus menjadi ASN. Jadi ini kan peralihan. Nah, seperti Bung Endi tadi bilang, di undang-undang itu tanggung jawab pembina tertinggi itu kan adalah presiden sendiri. Nah, artinya adalah sangat tidak masuk akal, sama dengan saya kira presiden kemudian membiarkan dirinya disandera oleh anak buahnya ini, yang saya mengatakan bahwa mereka menyeludupkan hukum, menyalahgunakan hukum, termasuk juga revisi Undang-Undang KPK. Betul mereka bertanggung jawab untuk mengalihkan dalam 2 tahun, tetapi tidak ada di sana mereka kemudian berhak untuk mengatakan lulus tidak lulus. Tetapi soal lulus tidak lulus diserahkan kepada pemerintah. Pertanyaan fundamentalnya, Bung Latif, siapa pemerintah? Pimpinan tertinggi pemerintah dalam hal ini rempun eksekutif seperti di Bung Endi tadi adalah presiden. Nah, kecuali misalnya presiden mau lepas tangan, saya kira dari awal presiden kemudian mengatakan ini lulus tidak lulus. Saya kira sampai sekarang saya kemudian jadi harapan karena rekomendasinya kawan-kawan ORI baru hari ini. Kemudian presiden bisa membaca utuh, tetapi tidak diberikan nasihat oleh orang-orang sekitar presiden yang menyesatkan daripada presiden. Gitu loh Bung Latif. Jadi saya kira ini bukan soal semuanya, tetapi ini saya kira tanggung jawab beliau. Kalau tidak, karena mereka ini kan sudah jejak rekamnya Bung Latif, para petarung. Saya kira jangankan saya bilang para pencuri aja, penggarung di bangsa ini, bayangkan ketua DPR, ketua MK, dan lain-lain mereka bisa kejar kok. Apalagi ini menyangkut diri mereka. Saya kira ini harga diri. Saya pikir bukan soal menang dan atau kalah, tapi mereka ini adalah para pejuang. Enggak lah, pasti mereka akan bertarung semaksimal mungkin. Pertanyaannya, apakah kemudian KPK hanya menghabiskan energinya harus melayani ini sementara mereka mengatakan butuh 400 staf. Mengapa yang 53 ini yang mereka sudah teruji juga rekamnya kemudian disingkirkan? Kita minta kepada presiden supaya jangan sampai kemudian dia dibohongi oleh orang sekitarnya. Makasih Bu Latif. Kakak Endi, kalau misalnya presiden nanti campur tangan, apakah ini bisa masuk kategori intervensi kepada lembaga independen seperti KPK? Sama sekali tidak. Karena memang kembali bahwa secara kelembagaan KPK itulah bagian dari rumpun kuasa eksekutif, dan dari sisi substansi masalah kepegawaian, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan kepegawaian. Adapun yang di KPK itu hasil delegasi, maka ketika kemudian yang diberikan delegasi kewenangan tidak menjalankan sesuai dengan, kalau dalam bahasa ombudsman, sesuai dengan tata administrasi yang benar, malah yang terjadi adalah maladministrasi proses, maka kemudian memang kami, kenapa kemudian dorong kepada presiden adalah untuk pertama melakukan koreksi atas keputusan dari pimpinan KPK kemarin. Satu. Kemudian kedua adalah kita berharap
meminta Bapak Presiden, ini bahasa lembaga negara, jadi bukan mendesak ya, berharap dan meminta agar kemudian mengambil alih, take over keputusan terkait penetapan hasil yang kemudian sesuai dengan harapan dari Ombudsman sebelum 30 Oktober sudah terjadi peralihan status dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Sesungguhnya itu adalah harapan puncak kita, Bung Latif. Meskipun sudah diumumkan seperti ini oleh pimpinan KPK, tetap masih ada ruang untuk mengkoreksi itu. Masih karena yang diumumkan oleh pimpinan KPK adalah keputusan internal KPK, sementara di atas KPK masih ada otoritas tertinggi, yaitu Bapak Presiden. Kenapa kemudian memang muara ini akhirnya kepada Bapak Presiden, bukan untuk kemudian seperti yang disampaikan beliau bahwa jangan semuanya ke saya, gitu ya? Bukan. Karena kerangka kerja Ombudsman memang harus bermuara ke beliau dan isu kepegawaian maupun kelembagaan memang pada akhirnya menempatkan Presiden sebagai pengambil keputusan akhir. Oke, Kakak Endi dan Bang Saur, kita tunggu yang terbaik untuk bangsa ini. Selamat malam.